Halo guys, piye kabare wis mangan urung? Yen urung mangan sik kono ben gak modiar. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman film Gannibal yang masih ongoing ya guys. Dan ini adalah episode ketiga dan keempatnya. Bagi yang baru mampir, silahkan klik link episode sebelumnya yang ada di kolom deskripsi biar paham alur ceritanya. Lanjut. Episode ini dimulai dengan masa lalu Daigo sebelum ditugaskan di desa Kuge, di mana kita akan mengetahui bahwa latar belakang Daigo adalah seorang polisi yang sangat bengis dan suka memakai kekerasan dalam menindak para penjahat. Latar belakangnya yang keras ini pun rada kurang disukai oleh anaknya Mashiro yang saat itu masih normal-normal saja, masih bisa berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. 私はそうは思いません。仕事だからといって暴力をするのは嫌ならお父さんは暴力警察官だからって何をやって Bahkan saking sukanya dengan kekerasan, Daigo sampai-sampai tega menganiaya dan memukuli seorang pemuda yang saat itu memandangi anaknya Mashiro di tengah jalan. Entah kenapa Daigo sampai melakukan hal itu, padahal tampaknya pemuda ini pemuda baik-baik dengan tampang culunnya. Dan Mashiro juga mengenal pemuda itu. Ternyata bukan tanpa alasan Daigo memukuli pria tersebut. Rupa-rupanya pria yang diketahui bernama Tsubasa Ojora dari kesebelasan Nankatsu tadi adalah seorang narapidana yang baru saja dibebaskan. Dan kasusnya adalah pedofil alias kucing garong yang doyan mencabuli anak kecil. Ya dari sini sudah jelas ayah mana coba yang mau anaknya berteman dengan seorang pedofil. 途中にナイフで脅され強制わいせつ罪で現在執行猶予まあ許されるわけないな5日前に拘置所を出てる Dan beberapa hari kemudian saat Daigo sedang bertugas dengan rekannya, tiba-tiba kantor pusat pun memberikan laporan terkini kepada Daigo bahwa ada seorang anak kecil yang diajak Tsubasa untuk masuk ke dalam rumahnya. Daigo yang saat itu mendengar kabar tersebut pun bergegas untuk menggagalkan tindakan pencabulan yang akan dilakukan oleh Tsubasa. Namun alangkah terkejutnya Daigo, ternyata anak kecil yang dibawa masuk ke dalam rumah oleh Tsubasa adalah anaknya sendiri, yaitu Mashiro. Dan kita akan kembali dengan Daigo yang sedang berada di rumah sakit yang ternyata Daigo berhasil selamat saat terakhir kali diseret oleh pria misterius dari keluarga Goto. Dan orang yang menyelamatkannya adalah salah seorang warga desa Kuge yang saat itu tak sengaja melihat Daigo ada di pinggir sungai. Dan bukan hanya Daigo yang selamat, ternyata istrinya Yuki dan anaknya Mashiro juga selamat. Dimana ternyata waktu lalu keluarga Goto datang ke rumah Daigo bukan untuk menyandra istri dan anaknya, melainkan Keisuke dan bolo-bolone saat itu ingin melindungi mereka dari keluarga Goto yang tidak terima kalau Daigo datang ke kediaman mereka. Namun Daigo masih tetap tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Keisuke yang katanya hanya ingin melindungi keluarganya. Karena yang Daigo tahu bahwa di keluarga mereka ada orang misterius yang mereka juluki sebagai pria itu. Dimana pria misterius itulah yang telah membuatnya cedera dan pingsan di pinggir sungai. Dan karena Daigo sudah sangat mangkel dan tidak percaya dengan keluarga Goto, Daigo pun lantas mengusir mereka dari sana. そげなやつは後藤にいねえよ。何も言わねえなら用はねえよ。大悟、その言い方。わしら退散します。 Daigo yang saat itu baru saja pulang dari rumah sakit pun ternyata di rumahnya sudah ditunggu oleh Sumire yang saat itu ingin berbicara dengannya. Ternyata saat itu Sumire ingin memberitahukan kepada Daigo bahwa sebelum ayahnya Kano menghilang, ia sempat beberapa kali dihubungi oleh seseorang yang sangat mencurigakan. Bahkan nomor yang digunakan untuk menelpon ayahnya waktu lalu memakai nomor satelit yang tidak terlacak. Dan diduga orang tersebutlah yang memberitahukan kepada ayahnya Pak Kano kalau keluarga Goto adalah keluarga kanibal. これは? 衛星電話らしい。
警察ならなんか調べたらわかるよね。 Dan setelah semua kejadian misterius yang terjadi kepada mereka, percekcokan antara Yuki dan Daigo pun tak bisa dihindari. Di mana Yuki saat itu hendak minggat dari rumah karena menganggap Daigo telah menyembunyikan sesuatu darinya yang membuat keluarga mereka dalam bahaya. Dan karena Daigo memang sudah tidak bisa menyembunyikan misteri kanibalisme yang ada di desa Kuge pun, ia lantas memberitahukan semuanya kepada Yuki, dari jari yang ditemukan oleh anaknya Mashiro hingga keluarga Goto yang disinyalir sebagai kanibal. Dimana setelah Daigo mengetahui bahwa desa Kuge sangat berbahaya untuk mereka, Daigo pun langsung caw dari desa Kuge membawa istri dan anaknya. 調べてみたら違った。失踪した狩野さんの指じゃないかと。出た方がいい。 Sesampainya di kantor kepolisian, Daigo pun langsung menghadap kepada atasannya untuk melaporkan perihal pendahulunya Pak Kano yang diduga hilang karena ulah keluarga Goto. Namun bukannya merespon laporan Daigo dengan baik, atasannya malah meminta Daigo untuk tidak mengusik keluarga Goto dan bahkan mencabut izin tugasnya di desa Kuge dan memindahkannya ke tempat lain. Yang ternyata alasan atasannya sangat takut dengan keluarga Goto adalah karena ia dahulu pernah tinggal di desa Kuge. Bahkan atasannya itu lahir dan besar di desa Kuge. Jadi sudah barang tentu kalau atasannya tahu betul seluk-beluk keluarga Goto. ご家族が心配してるでしょう。君が関わるのはここまで。ちょっと待ってくださいよ。今そばにいてあげる。失礼します。 Dan setelah urusan dengan atasannya selesai, dokter yang mencari tahu tentang jari yang Daigo berikan waktu lalu pun menelponnya untuk memberitahukan pesan yang waktu lalu belum tersampaikan. Namun ternyata teleponnya saat itu kepada Daigo bukan atas kemauannya sendiri, dimana ternyata dokter kenalan Daigo saat itu sedang disandra oleh si Gondrong dan antek-anteknya. Dan tujuan si Gondrong menggunakan dokter itu adalah agar mereka bisa membalaskan dendamnya kepada Daigo. 直接お話ししたいのでなんかわかりましたか。お待ちしてます。もちろんです。 Keisuke yang tidak mengetahui bahwa teleponnya tadi adalah jebakan untuknya pun langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui sang dokter. Namun di tengah jalan, tiba-tiba rombongan si Gondrong dan antek-anteknya sudah berhasil memojokkannya. Dan lantas Daigo pun langsung diberondong tembakan dengan senapan celeng secara bertubi-tubi. Dan kita akan kembali ke masa lalu di mana saat itu Daigo berhasil mendobrak pintu rumah Tsubasa dan langsung menggebukinya sampai bonyok sebonyok-bonyoknya. Karena saat itu Daigo memergoki Tsubasa yang sudah membuka celananya dan akan menggerayangi anaknya Mashiro. Namun entah memang Mashiro ini error atau gimana, karena mau dibilang Mashiro ini udah sakne ya juga nggak mungkin ya, karena dia masih kecil kan. Tapi yang jelas ternyata Mashiro saat itu tahu kalau Tsubasa adalah pedofil dan hendak menggerayanginya. Dan walaupun sudah tahu, ternyata Mashiro tetap mau diajak dengan Tsubasa dengan alasan yang ngawur. Cuman karena dia nggak mau ngelihat Tsubasa sedih karena dijauhi orang dan hidup sebatang kara. Memang gemblung Mashiro iki kok jan lah. 知ってるよ。でも知っててここに来たのか。でも嫌いになれなかったんだもん。真城ちゃん。 Kembali dengan Daigo yang saat itu sedang solo versus squad dengan si Gondrong dan antek-anteknya di tengah jalan. Dan walaupun solo versus squad, ternyata Daigo bisa mengatasi mereka satu persatu tanpa panik sedikit pun. Dimana Daigo yang hanya menggunakan sebuah pistol nyatanya mampu melumpuhkan semua anggota Goto yang saat itu sudah mengepungnya.
Dan di sini kita akan mengetahui alasan si Gondrong pernah mengatakan bahwa dia tahu tentang masa lalu kelam Daigo yang akhirnya membawa dirinya harus bertugas di desa Kuge. Dan masa lalu kelam itu adalah saat Daigo menembak mati Tsubasa, yang waktu lalu bukannya Tsubasa menyerah dengan pihak kepolisian, ia malah dengan berani menyandra Mashiro dan hendak membunuhnya. Dan kejadian ini jugalah yang membuat Mashiro akhirnya tidak mau berbicara lagi dengan siapapun. Keesokan harinya setelah si Gondrong tertangkap polisi, mereka pun lantas pergi ke hutan untuk menemukan jasad dari Pak Kano. Yang ternyata Pak Kano ditemukan sudah tewas dengan jasad yang tidak utuh lagi, alias bekas dimakan oleh sesuatu. Dan si Gondrong ini mengaku kalau dialah yang telah membunuh Pak Kano. Keisuke dan keluarga Goto yang saat itu juga ada di TKP pun melakukan doa bersama untuk menghormati Pak Kano yang sudah tewas. Keisuke lantas mengatakan kepada Daigo kalau tidak semua keluarga Goto itu jahat seperti si Gondrong. Entah perkataannya itu bohong atau tidak, yang jelas dari ucapan dan tindakan Keisuke selama ini kepada Daigo, sepertinya memang Keisuke ini bukanlah orang jahat. Setelah olah TKP selesai, Daigo yang saat itu sedang memberi kabar kepada Sumire tentang ayahnya yang sudah ditemukan dalam keadaan tewas pun dihampiri oleh atasannya untuk berbicara sesuatu. Yang ternyata atasannya ingin memindahkan tugas Daigo dari desa Kuge ke desa yang lain, karena Daigo yang selalu mengusik keluarga Goto walaupun sudah dilarang oleh atasannya. Tapi walaupun begitu, atasannya tetap memberikan pilihan kepadanya, dimana jika Daigo masih ingin tetap bertugas di desa Kuge, maka Daigo harus terima dengan konsekuensi yang mungkin akan terjadi kepada keluarganya. また別の場所でやり直せばいいじゃない。 Dan untuk meyakinkan hatinya, Daigo pun lantas membicarakan perihal tersebut kepada Yuki untuk meminta pendapatnya, apakah mereka akan pindah dari desa Kuge atau tidak. Dan setelah difikirkan dengan matang-matang, ternyata Yuki dan Mashiro masih ingin berada di desa Kuge dan tidak memperdulikan konsekuensi bahaya apapun yang mungkin akan terjadi kepada mereka. Yang akhirnya Daigo pun kembali ke desa Kuge. ありがとな。気付けてな。はい。ありがとうございます。修大さん。 Setelah Daigo kembali ke desa Kuge, ia lantas mencoba mencari tahu nomor telepon yang diberikan oleh Sumire yang pernah menelpon ayahnya Kano sebelum akhirnya Pak Kano menghilang. Namun saat Daigo mencoba menelpon nomor satelit tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif lagi. Tapi karena Daigo sangat penasaran, Daigo pun mencoba mengacak beberapa nomor satelit dan menandainya. Yang ternyata nomor yang sudah diacak itu bisa dihubungi. Namun sayang tidak ada orang yang menjawab telepon itu. Keesokan harinya, Daigo dan keluarganya lantas diundang untuk pesta makan bersama dengan seluruh warga desa Kuge. Penduduk desa Kuge yang dipimpin oleh Pak Sabu saat itu pun menyambut hangat keluarga Daigo. Bahkan sudah menganggap keluarga Daigo sebagai bagian dari desa Kuge itu sendiri. Yang akhirnya setelah hari-harinya yang penuh dengan ketegangan, Daigo pun kini bisa sedikit bersenang-senang dan bercandaria dengan semua penduduk desa. Namun suasana ceria mereka saat itu tiba-tiba hening ketika Daigo menyebut keluarga Goto di pesta itu. Yang akhirnya kita di sini akan mengetahui cerita yang sebenarnya dari hilangnya Pak Kano di desa Kuge. Yang ternyata selama ini rupa-rupanya seluruh penduduk desa Kuge tahu kalau keluarga Goto lah yang telah membunuh Pak Kano. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kehidupan mereka di desa Kuge sangat bergantung pada produksi kayu dari hasil hutan yang dimiliki
dimiliki oleh keluarga Goto. Pak Sabu dan seluruh penduduk desa pun memilih untuk bungkam dengan apa yang sudah terjadi kepada Pak Kano oleh keluarga Goto. ほんまに悪いことした許されることは承知しとるほんまにすまんかった責めるなりなんなりしてくれ誰も責めることなんてできませんよ。皆さんも飲み直しましょう。 Setelah selesai berpesta pora dengan penduduk desa Kuge, Daigo dan Yuki yang saat itu sudah sedikit mendem karena kakean ngumbe ciu di pesta tadi, mereka pun lantas terbawa suasana yang hening sepi dengan anak mereka Mashiro yang sudah tertidur lelap untuk melepaskan hasrat biologisnya yang sudah lama tidak mereka lakukan. Enak ya tenan. Tapi baru mau mulai pemanasan, tiba-tiba Daigo melihat ada seseorang yang sedang mengintip mereka dari luar jendela. Yang ternyata setelah dikejar oleh Daigo, ternyata orang itu adalah salah satu dari keluarga Goto. Kita sebut saja si Cebol. Bahkan bukan hanya sekedar mengintip, rupa-rupanya si Cebol juga sempat mengoret-oret tembok Daigo yang bertuliskan pembunuh. 誰がやったなんていいから早く消してよ。 信じられん Tidak terima dengan perbuatan si Cebol, Daigo lantas mendatangi pabrik kayu keluarga Goto untuk mencarinya di sana. Namun saat Daigo sudah berhasil menemukannya, ternyata si Cebol sendiri sudah babak belur karena dihajar oleh Keisuke yang mengetahui kalau dia telah mengintip Daigo yang sedang ingin melakukan perkentuan di siang hari tadi. アホが自慢げに話しやがっての今回はこれでお目に見てやってくれ Namun ketika Daigo menanyakan perihal oret-oretan di dinding rumahnya, si Cebol ternyata tidak mengakui kalau oret-oretan itu adalah perbuatannya. Bahkan Keisuke pun juga meyakini kalau perbuatan itu bukan ulah dari salah satu keluarganya. Dan tiba-tiba tercetuslah dari lambene si Cebol dan Keisuke kalau Daigo jangan hanya mencurigai keluarga Goto dengan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Dimana Keisuke mengisyaratkan kalau Daigo juga harus mencurigai dan hati-hati kepada penduduk desa. Entah apa maksud dari perkataan Keisuke itu, tapi yang jelas ketika Daigo melihat handuk dan baju para penduduk desa yang ada di sana, terlihat jelas kalau di pakaian mereka ada bekas cat berwarna merah yang mengindikasikan kalau merekalah yang telah membuat oret-oretan bertuliskan pembunuh di rumah Daigo. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika Yuki sedang berada di rumah berdua dengan anaknya Mashiro, ternyata Pak Sabu sendiri rupa-rupanya sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan bahkan sampai-sampai Pak Sabu menyadap semua pembicaraan yang terjadi di rumah Daigo. Nah loh. Keesokan harinya karena Daigo merasa tidak aman dan nyaman lagi dengan penduduk desa, ia lantas memutuskan untuk membuat pagar di sekeliling rumahnya untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi pada keluarganya. Namun tiba-tiba Pak Sabu yang datang menghampirinya mengatakan untuk mengurungkan niatan Daigo yang hendak memagari sekeliling rumahnya itu. Pak Sabu berkata demikian dengan alasan bahwa pagar itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan Daigo kepada seluruh penduduk desa Kuge. Karena desa Kuge sendiri dibangun atas rasa kepercayaan satu sama lain katanya. Namun karena Daigo saat itu sudah sangat mangkal dengan perkataan Pak Sabu yang melarangnya untuk membuat pagar pun lantas mengumpatnya dengan menyebutnya menyebalkan. Yang akhirnya malah membuat Pak Sabu ngambek dan langsung pergi dari sana. 確かにサブさんの言う通りですよね。めんどくせえ。今何ちゅうた
Setelah kejadian itu, warga desa yang awalnya sangat ramah kepada Daigo, tiba-tiba mereka semua seperti menjauhinya dan bahkan keluar kata-kata dari mulut mereka untuk tidak memulai pertikaian. Yang ternyata kata-kata itu bukan semerta-merta keluar begitu saja. Ternyata semua itu karena Daigo yang sempat mengumpat kepada Pak Sabu dengan kata-kata menyebalkan. Bahkan Kunitoshi yang biasa baik kepadanya pun berubah 360 derajat dan lantas meminta Daigo untuk segera meminta maaf kepada Pak Sabu. 上司の言うことは素直に聞かんと。駐在さんの新入りじゃろ。掴みかかってないし、じじいとも言ってないですよ。 Tidak cukup sampai di situ, bahkan kecurigaan Daigo kepada Pak Sabu pun makin menjadi-jadi. Dimana saat dirinya baru saja pulang patroli dan bertengkar dengan Yuki, tiba-tiba Pak Sabu pun nongol ke rumah mereka. Tentu kedatangan Pak Sabu saat itu membuat Daigo semakin mencurigainya dan lantas kembali mengeluarkan kata-kata yang membuat Pak Sabu makin tersinggung. ずっと俺らのこと見張ってるんですか。 今言うべき言葉。 Namun karena Yuki sangat tidak ingin mereka bermusuhan dengan para penduduk desa, Yuki pun meminta Daigo untuk segera meminta maaf kepada Pak Sabu saat itu juga. すいませんでした。昼間もせっかくの助言に失礼な発言をしました。許してください。 Keesokan harinya setelah Daigo meminta maaf, semua penduduk desa yang kemarin ketus kepadanya hari itu juga tiba-tiba berubah 1000 derajat dan kembali mau berbicara dengannya, bahkan sampai cengengesan. Dimana hari itu semua penduduk desa berkumpul karena akan mengadakan festival tahunan desa Kuge. Namun di saat Daigo hendak membantu kegiatan desa, tiba-tiba ada telepon yang membuatnya harus menyingkir sejenak dari penduduk desa. Karena telepon itu berasal dari nomor satelit yang waktu lalu menelpon mendiang Pak Kano. Rupa-rupanya orang dari telepon satelit itu ingin agar mereka bisa segera bertemu dan berbicara empat mata untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Kano. Karena dari pengakuannya, orang yang menelpon terakhir kali kepada Pak Kano bukan dirinya tapi orang lain. Namun sayang, Daigo tidak sempat mengetahui identitas orang yang menelpon Pak Kano waktu lalu. Karena orang itu keburu menutup teleponnya dikarenakan ada seseorang yang datang. すいません、もう切ります。 Setelah mendapatkan alamat pertemuannya dengan orang satelit tadi, Daigo lantas tidak membuang-buang waktunya dan langsung menuju koordinat yang diberikan kepadanya, yaitu di sebuah gedung yang sudah kosong alias terbengkalai. Di sana Daigo yang tanpa rasa curiga sedikit pun mulai menyisiri seisi gedung dengan bantuan suara yang saat itu mengarahkannya untuk bisa bertemu dengan orang itu. Dan setelah Daigo bertemu dengan orang itu, ia pun mulai melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepadanya. Dari siapakah dia sebenarnya hingga kenapa Pak Kano tewas setelah ia menghubunginya. Namun lagi-lagi dia mengatakan bahwa terakhir kali yang menelpon Pak Kano bukanlah dirinya. Lantas dia pun mengatakan bahwa Daigo butuh dirinya jika ingin mengungkapkan misteri yang ada di desa Kuge. Karena dirinya sendiri adalah saksi hidup yang tahu akan seluk-beluk desa Kuge dan juga mengetahui siapa sebenarnya kanibal yang ada di desa Kuge. 僕は公家村にとって存在してはいけない人間です。同時に僕自身が彼らの隠し Ternyata bukan tanpa alasan orang itu mengatakan hal demikian. Rupa-rupanya orang itu adalah salah satu korban yang selamat dari kanibalisme yang ada di desa Kuge. Dan buktinya adalah wajahnya yang ternyata sudah hilang setengah akibat dimakan oleh salah seorang kanibal yang ada di desa Kuge. 僕のこの顔が証拠なんです。
Lalu siapakah sebenarnya identitas kanibal tersebut? Apakah dari keluarga Goto atau dari warga desa Kuge itu sendiri? Mari kita simak di episode selanjutnya. Dan itu dia episode ketiga dan keempat dari series Gannibal guys. Jadi gimana episode kali ini? Makin penasaran? Soalnya saya juga sangat penasaran. Karena di episode ini malah kita dikasih plot twist yang cukup membuat saya jadi bingung. Karena warga desa Kuge sendiri tiba-tiba malah seperti menyembunyikan sifat asli mereka kepada keluarga Daigo. Yang awalnya saya sudah yakin kalau keluarga Goto adalah kanibalnya. Sekarang malah jadi curiga juga kalau warga desalah kanibal yang sebenarnya. Tapi ya mau gimana, wong episode selanjutnya belum tayang, jadi kita skip aja dulu penasarannya ya guys. Oke, segitu aja dulu rangkuman film kita kali ini. Bagi yang masih penasaran dengan kelanjutan series ini sama seperti saya, monggo dipencet dulu tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan updatean episode selanjutnya dan juga film-film menarik lainnya. Saya dan segenap kru Campur Film undur diri, walaupun krunya sebenarnya cuma saya doang, tapi yo wes lah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Arigato gozaimashita dan ciao. 食われたんです。嘘だろ。麦村の誰かに。